dinasida hata ni upama nasitongon na mulat to biang tu uta-utana jala na marguludo sa babi bina rotakna dung margarete. Nah, terpujilah nama Tuhan di bagasat tiko nama luhut tamunan karena hati itu di bagasat sadagon. Topik khotbah kita hari ini berbicara tentang Kristen halaman. Nah, kali sejauh udah kok domang luhut tamunan karena molo di halamani iba di halamani kita berarti kita tidak berhak masuk. Memangnya sedari ido senjata tadi bagasat nasa mulut tau nama inang dan lipe sian Rasul Paulusi nama dok. Bubu hidup diriku jalan patunduk asal nang halak hujan dinai tapi gak biau sendiri Apollo. Ordena bergumul di bagasan nasa mulut tamang dohong tamu nak kenang isa ramadoko sendiri ala Pentakos na soja pemerjagita cako luar biasa. Isa madoko namang dohong tamu nak kenang aliran Pentakos aliran kasimati naso malo martangian. Alay sumber pertanyaan di bagasat di kona ng dohot tamu na kenang dohot tamu termasuk do pelaku barita nauli ino mak dohot tamu na kenang. Sudah bahkan orang luar juga mengaku tuh nadah mula kabar Pentakosta itu bikin martanya. Jangan berjadi ke Pentakosta pas tuh kehidupan ino dohon namang dohot tamu na kenang. Ya, alay suku-suku nabalga pertanyaan nabalga di bagasat dikyon boha radido al mangulah kata itu hani radido hita mangulah kata ini batay mang dohot tamu na kenang unang-unang marsobot halwa solokon sa Rasul Paulusi unang gabi sa diri Apollo. Nah, hari ini Bapak Ibu kita berbicara tentang Kristen halaman. Ayo. Ini sebagai hanya penambahan pengetahuan saja Bapak Ibu ya. Tambah suatu perbincangan. Nah, populasi Kristen dunia. Gereja yang terbesar Bapak Ibu adalah itu dari Roma Katolik. Aliran gereja Roma Katolik merupakan kelompok Kristen terbesar di dunia saat ini. Bapak Ibu ya, dan lebih dari 1 miliar pengikutnya, yang berarti hampir separuh populasi Kristen dunia didomisili oleh Katolik. Halo karena mengenang taboto di media sosial Bapak Ibu diliput oleh media sosial televisi, Dumro orang ternama, orang nomor 1 di aliran di Katoliko nama mengenang isi warna tena poso Fransiskus. Iya. Gempar do Indonesia, laut Singapura, gempar Singapura Manginang, laut Timur Leste Bapak Ibu ada di situ. Semuanya mereka luar biasa karena memang mereka orang yang ternama datang. Jina rohat to Manginang to kuberen dari Tuhan roho sahalion adong dosong budang izolmok kami bersubut lama nomu. Laut Singapura manggo kamu nak kenang gempar di situ. Laut Jakarta berlah macet luar biasa dalam ini. Bahkan ada gereja Katolik dikunjungi amat tona mangina. Ada termasuk masjid yang ada di depan gereja katedral itu. Dihampiri di situ mangina, bahkan mereka juga sempat berdialog dengan pengurus-pengurus yang ada di masjid itu. Nah, jadi Roma Katolik dona terbesar memang dohot tamuna akenan. Lalu yang kedua Bapak Ibu kita Protestan ya. Protestan itu ada kira-kira 800 juta umat Protestan di dunia atau dikategorikan 37%. Nah, Protestanisme saat ini terbagi atau terpecah menjadi sekitar 41.000 sekte atau 41.000 organisasi. Memang sedang ibu itu mengerti nama dohot tamu dan kenang gereja Katolik itu gereja yang esa. Sadaru Katolik di Hasiangano. Itu kan? Ale mulai kita Protestan nama dohot tamu dan kenang mencapai sekitar 41.000 mainna. Denominasi gereja di Protestan termasuk Magi PDI gereja Dana Balgon, gereja Pentakosta di Indonesia. Itu bagian daripada persamaan dohot tamu dan kenang. Lalu itu hanya 800 juta umat. Nepodumuduamu sudah lagi aliran Pentakosta, karismatik, Lutheran dan lain sebagainya, Calvinis itu 800 juta Bapak Ibu ya. Nah, dalam aliran Pentakosta dan karismatik mengklaim mempunyai anggota sekitar 600 juta orang. Habis ngamu kita kali 41.000 denominasi gereja di Protestan.
Tapi mulu Katolik mula seru, gereja kamu Katolik, dangarum Katolik A, Katolik B, Katolik C, dangarum. Paling mulai tamanginan sampai 41.000 denominasi gereja Protestan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, Ortodok. Ortodok itu berpegang teguh kepada peraturan dan ajarannya. Lalu yang kedua, Kolot. Maksudnya Ortodok itu termasuk juga setelah kira ketinggalan zaman atau kolot namanya Manginang. Berpandangan kuno, ada kira-kira 260 juta orang Kristen Ortodok di dunia ini. Dalam kategori persennya 12%. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir Kristen yang lain seperti Mormon, Saksi Yehova dan lain-lain sebagainya, berjumlah hanya 1% dari total populasi Kristen dunia ini. Jadi mulai tadi di Batamang bahwa tamunan kenal sekalipun mungkin ini adalah data, ada mau tunggang pasti mungkin menang data itu bisa benar bisa tidak tergantung dari mana sumber informasinya, akurat enggak, valid enggak, sah enggak Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya bahwa tamunan kenal penyebaran orang Kristen di dunia ini. Ya, hampir separuh dan 50%, hampir separuh atau 48% dari semua orang Kristen tinggal di 10 negara di mana mayoritas penduduknya beragama Kristen. 3 dari 10 negara besar itu adalah yang pertama di benua Amerika, termasuk Amerika Serikat, termasuk juga Brazil dan Meksiko, Bapak Ibu. Lalu 2 ada di Eropa, Rusia, Jerman, 2 di wilayah Asia Pasifik, Filipina dan Cina. Lalu 3 di wilayah Sub-Sahara Afrika, itu termasuk negara Nigeria, Republik Demokrasi Kongo, dan Ethiopia yang menggambarkan daerah dunia Kristen. Jumlah Kristen di Inggris adalah 45 juta orang. Makanya saya katakan anak dokter mereka hanya menambah pengetahuan kita saja. Nah, kita masuk kepada intinya, Bapak Ibu. Ya. Nah, tabernakel atau kemah suci. Molutung pedang bui taberin persis sama nginang ala orang balga naik gambar rosiat juluon. Tepat sama dapat itu bahasa Tuhan nama minang gol minang nabi. Nah, di sini ada gambar tabernakel Bapak Ibu ya. Tabernakel ada halamannya, ada kamar sucinya atau ruang maha suci, ruang suci atau ruang kudus, lalu kamar maha suci atau maha kudus. Nah, di halaman ini ternyata amanginan tabernakel atau kemah suci itu tempat keramaian, yaitu semua orang boleh masuk dan semua orang boleh berbuat apa saja di halaman ini. Termasuk apa yang mereka lakukan Bapak Ibu di tabernakel ini. Di halaman pertama itu mereka adalah tempat memberikan korban bakaran dan kolam pembasuhan kaki, di mana setiap hari ada kegiatan pengakuan dosa dan memberikan persembahan. Nah, di halaman ini yang namanya ya, di sini ada terbagi 3 tabernakel, ada halaman, ada kamar sucinya, lalu ada kamar maha sucinya. Bapak Ibu, nanti bisa mungkin kita cari dari berbagai informasi, tapi seperti ini dulu Bapak Ibu ya. Di halaman non jemaat atau orang, semua orang bebas melakukan apa saja, termasuk memberikan korban bakaran, termasuk juga membersihkan kaki masing-masing amang dohon tamu dan kenang alai molo di kamar sucion dan kamar maha suci atau maha kudus Bapak Ibu, dan studi colma boy masuk tusi. Lalu ada untuk di tanah madokonku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Di halaman sudah lebih masuk orangnya, ya. John mana bertobat penisok boido, ada yang melakukan pembasuhan kaki, minta pengampunan dosa, dia berhak ada di halaman itu. Nah, lalu ada peti perjanjian, ada pintu tirai, ada mesbah dupa, ada pelita emas, ada pintu kemah, kolam pembasuhan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya Magina, Oma Kristen halaman itu. Lalu kita bahas lebih detail lagi Bapak Ibu. Yang pertama, siapakah yang disebut orang Kristen halaman? Odo suku-suku nang ngamaginan. Isedo colman natar goar Kristen halaman nakaningani yang tidak masuk ke ruang maha suci, yang tidak masuk ke ruang suci, Bapak Ibu naposo bulu. Siapa Kristen halaman itu? Yang pertama, Kristen halaman adalah orang Kristen yang tidak mau bertumbuh. Di Begido hatani di Batang, di
di doe di puji-puji itu depan di mata manggo tamu nak kena alai dan adon pertodion na mangul dan bertumbuh manginang sestok stagnasi ibadah disi lo jado dipikirkan ini ibadah dipikir martanian tapi dia tidak merasakan adanya pertumbuhan atau kehadiran Roh Kudus dalam kehidupannya. Aman dohot tamu nak kena itu huduk nak kaningani unang-unang harus salah satu Tuhan Kristen halamanon. Undang-undang keluarga pura Tuhan termasuk Kristen halamanon. Saya menyatakan saya berkhotbah, menyatakan menjadi puji-pujian. Alasan sintongnya tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Lalu Bapak Ibu tanda-tandanya apa? Ada jemaat Kristen yang tidak mau bertumbuh. Yang pertama tanda-tandanya adalah cepat merasa puas. Atau merasa puas sama kehutangan enak. Makanya kalau nadok seteri sawati video. Sehingga dia merasa yang paling hebat amangina. Ini termasuk orang Kristen halaman ini. Ada motif mulai di bata amanginan di pasaksi nama Tuhan itu kita merasa kita puas sama amanginan. Memang syukur kepada Tuhan itu harus Bapak Ibu. Alai dengan merasa puas ini dia cepat merasa puas sehingga dia merasa diri lebih dari orang lain. Pola pengetahuan kuruna jago, pola jamitan kuruna sitong, pola nanti puji-pujian kuruna mangul, molo digarijai, molo sono namang doho tamunan kenang ima sebenarnya Kristen halamani yang tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua skeptis. Apa skeptisi? Sifat atau sikap yang cenderung menimbulkan rasa curiga atau tidak percaya dan bersikap hati-hati atas semua tindakan. Ada dohi tamang nama mulus selalu curiga. Diulah jual madongan tapi nggak enggak baik. Mulus itu honok kudo songoni amang do honok muna songoni kita mana sosahat tu kamar suci atau kamar maha suci tabernakel atau kemah suci yang telah dipersiapkan Tuhan bersuruh calon dan saat tu bagasanya manginang pola Tuhan amat tu. Ya skeptis, dia curiga selalu kepada kawan-kawannya. Contoh diulat dengan tetanggana penelinggan, saya selalu curiga. Mana yang lebih duat menang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu Kristen halaman namanya. Maka saya katakan tadi dan na'al Tuhan na Kristen halamanon dan termasuk keluarga Tuhan Kristen halamanon seperti ditai pertanyaan merintih habis sebenarnya Tuhan tidak mengalami pertumbuhan. Itu sebabnya mengenang mari sama-sama kita tetap kita mampus dulu pendidikan di bagasa sejarah. Lalu yang ketiga apatis. Apa itu apatis? Sifat yang tidak mempercayai suatu keberhasilan atau perubahan. Dan lo boleh rohani lamang dohon tamu nak kenang keberhasilan. Sedari video penakanin keberhasilan ni ala abahai mak. Aduh, apa lagi? Seselalu Bapak Ibu ya. Bicara harap tegodang sinang abahai mak. Dikejar kalian ni harap keberhasilan abahai mak. Tuk doa palai. Dilazol ma penadinggan bain mak abi buru mangulahuni dakola ni dana mangulahuni. Abi buru hulahuni. Lo bisa ni hulahun. Apa dah dan bilang ini Bapak Ibu ya Kristen yang tidak mau bertumbuh lanjut. Baik, lalu yang kedua apa itu Kristen halaman namanya? Yang kedua adalah Kristen yang suam kuku. Baca sama Zohar kainan di pangukabut tulu ayat 10 nomi. Pangukabut tulu ayat 10 ono. Sama-sama baca Zohar kainan. 2, 3, iya. Terserah mau bahasa Inggris, mau bahasa Batak, mau bahasa Indonesia, yang penting kita memahaminya, Bapak Ibu ya. Atau terus merata siap bahasa Indonesia kita sama-sama dari depan. Oke, nah ya, 2, 3, iya. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ternyata Kristen halamannya mandoho tamunan kenal Kristen yang suam kuku dan panas dan ngali. Aku akan memuntahkan engkau.
Kijab niya mang doon tamu na kinangya. Memang selalu firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu. Doon nonton natapi memang keras, natapi saat lagi tuhuli-huli memang doon tamu na kenang. Tetap doi intinya firman Tuhan selalu memberkati. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Usahawi si bahasa bata kamaninang pamukapot dulu ayat 10 orang kata di dok disi. Alai dibahenna danggol-danggol sisilok ko soharu ngali soharu las utahonokku maho siyan pamangaku. Berarti kami memang dohot tamu na kinang naholan di alaman di tabernakel na kaningani tongdo utahonan di debatai wali marsugot alamuha dang las dang ngali danggol sisilon suam kuku. Roh tu gereja roh marindi melayani firman do apalagi mardua puasa do iya 2 hari seminggu atau 2 hari sebulan boleh diulah. Alay amang dohot tamu nagdanang bersama-sama kita hari ini posro hatta dan Kristen halaman kita na holang masuk di halaman ini tuari marsogok masuk doa masuk kamu tuke masuk si ruang maha kudus dan ruang kudus yang telah Tuhan persiapkan. Amin. Utahonok kudoho. Lalu baik kita lanjut Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi, yang kedua Kristen yang suam-suam kuku. Nah imannya orang yang suam-suam kuku ini adalah imannya tergantung situasi dan kondisi. Mamer situasi mah, semua namung melosi. Itarik arus ibadah tu kanan, belah tu kanan. Itarik tu kiri, lau tu kiri. Tarik mundur. Dan ada prinsip hidup yang benar. Kehidupan ini debatan. Itu termasuk orang Kristen suam-suam kuku. Dia suara tumor penandohot tamunan kenang tapi memang mengarut itu kebenaran firman Tuhan cenderung doi laho tusi alanya dia tidak memegang prinsip hidupnya, dia tidak pegang kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah ninguluna sehingga diocar tu kanan lau tu kanan, diocar tu kiri lau tu kiri, diocar tu budi lau tu budi, diocar tu jolo lau tu jolo. Tidak ada tujuan hidup yang jelas. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, peribahasa dijemur tidak kering, direndam tidak basah, artinya menyusahkan teman dan menyusahkan orang lain. Aduh, bigi hata nila tutu mang dohot tamu yang kenang memberkati saya. Murudang bui pinasonang las rohani doongan, minimal unang nihasita tinggal. Luar biasa Bapak Ibu. Dan bui pinasonang pinalas rohani yang kadongan, alay minimal unang nihasitan niyan rohani. Alay kalau Kristen halaman teman dohot tamunan kenang dia nggak seperti itu, ya. Dia bisa menyusahkan orang lain, meresahkan orang lain, dan yang paling utama adalah tidak bertanggung jawab dengan apa? Tugas dan panggilannya masing-masing. Mulai dengan di bata aman yang dohot ina nami terpuji Tuhan. Udah tuh di tahun akan nahudul lison mempunyai pekerjaan daripada pemerintah. Geleng Taipei dimasuk-masuk di Bataro mendohong orang kena. Tapi yakinlah satu hal, di waktu mereka menerima tugas itu, kita yakin mereka melakukan dengan kerjasama, dengan tugas yang sungguh-sungguh. Nah, dinalolai sepemerintah, dinalolai siya di Batang, dipertanggungjawab ponibanda memang dohong orang kena sehingga rodo. Jadi sama, tapi kalau Kristen halaman namanya yang peduli, dia tidak bertanggung jawab kepada tugasnya, tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh. 2 Petrus 2:22, dia tidak mau mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Mulai tema di pertama lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Tiga adalah Kristen yang meragukan keselamatan. Jadi 3 kategori Bapak Ibu ya. Kristen halaman kaningani yang pertama adalah Kristen yang suam-suam kuku, Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan. Lalu yang ketiga, Kristen yang meragukan keselamatan. Akan ada tujuan yang mantap majonain. Yakin doa mo naman bersuguk mulu mati tosuk saton tusugo dulu kamu. Yakin doa mo tujuan lagi bersuguk. Kuna tobong kamu nak muda-muda mamang, bah. Yakin doa muna kamang amat tanah batuan dan tujuh nami mulu masuk untuk sobat saat itu pangkuan di Bapak Abraham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Innahiha.
Amin. Ya, karena Kristen halaman itu adalah Kristen yang meragukan keselamatannya. Ragu-ragu mengingat, ya, ragu-ragu meluna, itu namanya Kristen halaman. Alehita na minggu di GPD ko rato naman doon tamunan na melayani, so melayani, na maju, so maju, ujulu. Tetap adalah kita orang-orang yang terpilih dan terpanggil di hadapan di Dewa. Yesus juga katakan amin. Amin. Itu kita pegang Bapak Ibu. Ya, yang melayani, na melayani, na maju, ujulu, so maju, yang jelas kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan kita percaya bahwa keselamatan itu bagian hidup kita masih. Ada model Kristen halaman manggo tamu dan kenan ragu bentuk keselamatannya. Ternyata ada 3 Bapak Ibu pandangan tentang keselamatan. Ada 3 ajaran tentang keselamatan, tentang kedua ini. Nah, perjulu Ahmed. Yang pertama adalah pandangan Armenian atau Yakobus Armenius. Bapak Ibu, pandangan si Armenian ini yang garis merah ini Bapak Ibu, artinya keselamatan itu karena perbuatan manusia. Itu si Armenius, Yakobus Armenius, keselamatan orang itu ala jumlah ibadah udah dengan jumlah ibadah banyak amal, dia selamat karena perbuatan baiknya. Tidak perlu kasih karunia daripada Tuhan. Kalau aku baik dengan turun aku jolma hubana kebanyak amal, saya pasti selamat. Dia tidak mengakui karena kasih kemurahan Tuhan. Itu pandangan yang pertama Bapak Ibu. Lalu pandangan yang kedua dari pandangan yang namanya pandangan Calvin atau John Calvin dari Prancis tahun 1509 sampai 1564. Apa pandangan yang namanya dohon tamunan menang? Bahwa si pandangan Calvin tentang keselamatan, dia berkata keselamatan itu tidak dapat diperoleh dengan perbuatan manusia. Jelas Bapak Ibu ya, keselamatan tidak dapat diperoleh oleh perbuatan manusia, tetapi hanya oleh anugerah Allah. Jadi kira hampir 100% itu kita mengenang sependapat pandangan misi Calvinon dan si Yakobus Armenius. Keselamatan diperoleh karena kasih kemurahan daripada Tuhan. Dan rejimu melayani, dan rejimu merjanita, dan rejimu berdoa syafaat, tidak. Tapi karena kemurahan daripada Tuhan. Itu pandangan Calvin Bapak Ibu ya. Jadi keselamatan itu tidak bisa hilang. Atau keselamatan itu adalah permanen. Apunaku, apunamuna tersebut tuariari nanai roti. Diri suku-suku nanai irohata. Sonari ngamadua amang. Alai tersebut mengulah dosa. Selamat dopai, selamat. Untuk kamu namangin dengan ada soal itu dari minggu tolong virus tolong selamat kita lanjut lagi Bapak Ibu ya, kita lanjut lagi namanya. Baik, yang ketiga Bapak Ibu, pandangan Injil terhadap keselamatan ini yang paling jelas di Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Keselamatan itu hanya karena kasih karunia atau anugerah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Baik, berbuat baik, suka memberi, hidup saleh dan lain-lain, itu buah dari keselamatan, bukan berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Taulah penadenggan suka mengalusi atau kadangata, itu buah dari keselamatan. Partueni haluau nidoi taulah memamangina taholong hidungata suka memberi tumpangan mendoakan yang sakit berkunjung kepada yang sakit, itu buah daripada keselamatan. Dan cara mendapatkan keselamatan buah di haluau nidoi di tengah-tengah ni oluta masih haleluya. Baik, ini ada gambar Bapak Ibu. Ini di sini ada gambar manusia kebinasaan kekal. Lalu ada jurang yang memisahkan. Kata Paulus jelas Bapak Ibu, ada dosa memisahkan manusia dari Allah. Lalu di bawahnya ada api neraka, nama panas berjilab-jilab. Kata itu dong ya, api neraka panas. Nasomar nasuda galak api bisi. Lalu di depannya ada Maha Suci atau Maha Adil, artinya hidup yang kekal. Odo nagabi tujuan ningoluta manginang di Yohanes 10 nomi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
Nah, tapi dong bisa dosa menginang, dosa na sungguh sangat bagas yang memisahkan mengeribat kita dong di mata. Tidak binasa supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu garis finish minggu lutau nama dohot tamu. Parsidohot marsuhot na poso bulung, parsidohot ang kaum bapa, parsidohot kaum ibu, parsidohot pelayan Tuhan menikmati hidup yang kekal itu. Dan saya melulu jatuh dosa na gudang angkatan tangan naman dohot tamu na kenang, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Semua orang sudah berdosa, ubah dosa ialah maut, lalu hukuman itu pasti ada. Gambar yang kedua Bapak Ibu, bersama-sama kita bandingkan Bapak Ibu ya. Lalu gambar yang kedua, kebinasaan kekal tadi, dia dengar firman Tuhan, dia percaya kepada Yesus Kristus, dia melakukan perbuatan baik, dia melakukan kesalehan, dia melakukan banyak hal na dinggan di tonga-tonga di ngulundaw. Alay tong dodohonot dan alani iga di selamat kita. Parbuai di haluan na kaningan itu mang dohot tamu na kenang. Sepakat dengan Calvin tadi bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah daripada Tuhan. Itu sebabnya dan terdapat anugerah ini. Percaya kepada Tuhan dengan firman Tuhan, perbuatan baik, lalu melakukan hal-hal la baik, hal-hal na sitong, hal-hal na linggan di tonga-tonga ni parbuai di haluan nomay amat dohot tamu na kenang. Kita lihat persembahan asa selamat Tuhan atau tidak. Tangan lain itu asa selamat Tuhan atau tidak. Merjali itu asa selamat Tuhan atau tidak. Anugerah itu sudah kita terima waktu Yesus itu mati. Alai perlu ini anugerah keselamatan ini mamang dohot tamunan kenal ya. Beroleh hidup yang kekal, tidak masuk ke dalam hukum yang akan datang, sudah berpilih daripada mati kepada hidup yang kekal daripada Tuhan. Haleluya. Lalu kesimpulan teman-teman yang mengenal intisari ini keselamatan ya, golongan halaman ini memang rawan do Kristen halaman seperti Israel yang terus beredar-edar di padang gurun sebab keras hati, bersungut-sungut, tinggal dalam dosa, kekanak-kanakan secara rohani, memang mudah terpengaruh ajaran sesat. Efesus 4 ayat 14, mudah kena godaan dunia, sering berkelahi seperti 1 Korintus 3 ayat 10, mudah terpancing sehingga ditewaskan oleh kejahatan. Saya mengira bahwa Kristen halaman itu Bapak Ibu rawan dengan dipurtidion ya, seperti Israel yang terus beredar di padang gurun sebab keras hati. Kristen halaman adalah jiwanya keras, hatinya juga keras, bersungut-sungut, tinggal dalam dosa, kekanak-kanakan secara partordion, mudah terpengaruh ajaran sesat, mudah kena godaan dunia, sering berkelahi, mudah terpancing sehingga ditewaskan oleh kejahatan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, jadi masa depan orang-orang halaman itu tidak tentu, tidak menentu maksudnya. Jadi masa depan orang-orang Kristen halaman itu tidak tentu. Sulit mengatakan tentang orang-orang halaman. Apakah mereka bisa setia sampai akhir? Orang Kristen halaman boleh banyak setia sampai akhir. Mereka mengatakan tidak, bahkan sulit untuk setia. Mereka setiap hari hatinya masih bercabang. Sebab itu janganlah tinggal kanak-kanak rohani, tetapi meningkatlah lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Indo buruk nak kani ngamanginan, dan termasuk gereja GBD Igor Kristen halaman, dan termasuk diriku Kristen halaman Tuhan, walaupun termasuk ke Tuhan, kami mohon ampun kepada Tuhan. Amin. Rapi kacong-jong saluhutna dia lupa ini tibatan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.